Selamat datang di ruang ini, tempat kita belajar menata diri dan menemukan ketenangan dalam pikiran. Hari ini kita membahas satu hal yang sering kita abaikan, tetapi memiliki dampak besar dalam hidup kita. Ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut kita, bukan hanya bunyi, melainkan cermin dari pikiran dan karakter. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa manusia tidak sepenuhnya berkuasa atas apa yang terjadi di luar dirinya, namun ia berkuasa penuh atas apa yang ia pikirkan dan apa yang ia katakan. Mengendalikan ucapan bukan sekadar menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, tetapi juga melatih kebijaksanaan. Seringkali kita menyesal, bukan karena apa yang kita pikirkan, melainkan karena apa yang sudah terlanjur kita ucapkan. Kata-kata yang bijak dapat menenangkan jiwa, sementara kata-kata yang sembrono dapat menghancurkan hubungan, bahkan diri sendiri. Disinilah kita berlatih, bukan hanya untuk berbicara lebih sedikit, tetapi berbicara dengan lebih bermakna. Poin 1, kesadaran sebelum bicara. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berbicara tanpa berpikir panjang. Kata-kata meluncur begitu saja, seolah lidah lebih cepat bergerak daripada pikiran. Namun pernahkah kita merenung sejenak bahwa satu kalimat yang kita ucapkan bisa mengubah suasana, bahkan mengubah hidup seseorang? Sebuah kata mampu menenangkan hati yang gundah, tetapi kata lain yang keluar tanpa kesadaran bisa menjadi luka yang membekas sepanjang waktu. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menyadari hal ini, bahwa ucapan adalah bagian dari kendali diri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa seorang bijak tidak akan membiarkan dirinya diperbudak emosi. Salah satu bentuk perbudakan itu justru tampak dalam lisan yang tidak terkendali. Sebab ketika kita berbicara tanpa kesadaran, kita bukan lagi penguasa diri, melainkan hamba dari amarah, ego, atau dorongan sesaat. Kesadaran sebelum bicara berarti menghadirkan jeda. Jeda itu sederhana. Satu tarikan napas, sejenak diam, sejenak berpikir, namun dampaknya luar biasa. Jeda itu adalah ruang antara pikiran dan ucapan. Ruang yang menentukan apakah kita akan menyalakan api atau justru menenangkan suasana. Banyak pertengkaran yang terjadi bukan karena masalah yang besar, melainkan karena kata-kata yang diucapkan tanpa kendali. Banyak hubungan rusak bukan karena peristiwa yang tak bisa diatasi, melainkan karena lidah yang lebih tajam dari pedang. Orang yang sadar sebelum berbicara tidak tergesa-gesa menanggapi setiap perkataan orang lain. Ia menimbang, bukan menyalak. Ia mengukur, bukan melampiaskan, sebab ia tahu setiap kata yang keluar tidak bisa ditarik kembali. Sekali terucap, ia sudah menjadi bagian dari realitas. Ia bisa membangun, bisa pula meruntuhkan. Itulah mengapa kaum Stoik mengingatkan, jika sebuah ucapan tidak menambah nilai kebajikan, lebih baik ditahan dalam diam. Bayangkan sebuah situasi sederhana. Seseorang menghina Anda di depan umum. Dorongan pertama tentu ingin membalas. Ingin segera melawan dengan kata-kata yang sama atau bahkan lebih keras. Namun disitulah latihan Stoik berlaku. Sadari jeda sebelum membalas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah balasan saya akan memperbaiki keadaan atau justru memperkeruh? Apakah kata yang saya lontarkan akan menjadi cermin kebijaksanaan atau hanya bukti bahwa saya tidak mampu menahan diri? Kesadaran sebelum bicara juga menuntut kita untuk menakar manfaat dari ucapan. Apakah yang saya katakan ini benar? Apakah ia bermanfaat? Apakah saatnya tepat untuk diucapkan? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tetapi mampu menjadi pagar agar lidah tidak menjadi alat perusak. Filsuf Epictetus menekankan, kita tidak memiliki kuasa atas kata-kata orang lain, tetapi kita sepenuhnya berkuasa atas apa yang keluar dari mulut kita sendiri. Itulah kedaulatan sejati. Mengapa ini begitu penting? Karena kata-kata kita membentuk reputasi, membentuk karakter, bahkan membentuk nasib. Seseorang yang terbiasa berkata dengan hati-hati akan dipandang bijak, meskipun ia jarang berbicara panjang. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa berbicara tanpa kendali, cepat marah dan mudah melontarkan kata-kata kasar, akan dikenal sebagai pribadi yang rapuh, meskipun ia memiliki banyak pengetahuan. Dengan kata lain, orang menilai bukan hanya dari apa yang kita pikirkan, tetapi dari apa yang kita ucapkan. Kesadaran sebelum bicara adalah latihan yang berlangsung seumur hidup. Tidak ada yang benar-benar sempurna dalam hal ini. Kita semua pernah tergelincir oleh kata-kata sendiri. Namun perbedaan antara orang yang melatih kesadaran dengan yang tidak
terletak pada kemampuannya untuk belajar dari kesalahan. Orang yang sadar akan mengingat kembali, "Ya, aku salah bicara. Lain kali aku harus berhenti sejenak sebelum menjawab." Ia tidak mengulang luka yang sama 2 kali. Kita juga harus memahami bahwa diam bukan berarti kalah. Justru diam bisa menjadi kemenangan yang halus. Karena pada saat kita memilih diam, kita sedang menolak untuk diperbudak oleh amarah. Kita sedang memilih kebijaksanaan di atas ego. Inilah bentuk keberanian yang jarang disadari. Keberanian untuk menahan diri ketika kata-kata berada di ujung lidah. Maka, mari kita jadikan kesadaran sebelum bicara sebagai bagian dari latihan harian. Setiap kali ada dorongan untuk segera menanggapi, tarik napas dalam-dalam, hadirkan jeda, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah kata ini pantas keluar? Apakah ia mencerminkan kebijaksanaan atau hanya sekadar luapan emosi? Dengan latihan yang konsisten, ucapan kita akan berubah, lebih tertata, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan kebajikan yang kita perjuangkan. Pada akhirnya, kendali atas ucapan adalah kendali atas diri sendiri. Dan disitulah inti dari stoikisme, membebaskan diri dari perbudakan emosi, agar kita menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Poin 2. Kata-kata adalah cermin pikiran. Pernahkah kita merenung bahwa apa yang keluar dari mulut kita adalah refleksi dari apa yang ada di dalam kepala kita? Kata-kata bukanlah sekadar bunyi yang dihasilkan oleh getaran pita suara. Ia adalah jendela yang memperlihatkan isi pikiran, bahkan isi hati kita. Seseorang mungkin mampu menyembunyikan pikirannya untuk sementara, tetapi lambat laun, dari ucapannya, dunia akan tahu siapa dia sesungguhnya. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk selalu menata pikiran sebelum menata ucapan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa jiwa manusia dibentuk oleh pikirannya sendiri. Jika pikiran kita kacau, maka kata-kata kita pun akan kacau. Jika pikiran kita penuh amarah, maka ucapan kita akan bernada tajam. Jika pikiran kita dipenuhi keserakahan, maka ucapan kita akan penuh dengan tipu daya. Sebaliknya, bila pikiran kita tertib, maka kata-kata kita akan jernih dan menenangkan. Kata-kata adalah cermin. Ia memantulkan kualitas batin kita. Tidak mungkin seseorang yang bijaksana selalu berbicara sembrono. Tidak mungkin seseorang yang penuh kasih selalu mengeluarkan ucapan yang kasar. Kata-kata tidak bisa dipisahkan dari keadaan batin. Karena itu, jika kita ingin memperbaiki cara berbicara, kita harus lebih dahulu memperbaiki cara berpikir. Bayangkan seseorang yang sedang panik. Pikirannya penuh ketakutan dan kebingungan. Apa yang keluar dari mulutnya? Ucapan-ucapan yang terburu-buru, tidak jelas, kadang berlebihan. Begitu pula ketika seseorang dipenuhi amarah, kata-katanya meluncur seperti anak panah yang tajam, seringkali melukai orang lain, dan pada akhirnya melukai dirinya sendiri. Dari sini kita melihat dengan jelas, ucapan adalah bayangan dari isi pikiran. Orang yang berpikir dalam akan berbicara dengan penuh pertimbangan. Orang yang pikirannya sederhana akan berbicara dengan jelas dan ringkas. Orang yang pikirannya berantakan akan bicara dengan tidak menentu. Dan orang yang pikirannya dikuasai ego akan berbicara lebih untuk membesarkan dirinya daripada memberi manfaat bagi orang lain. Kaum Stoik memberi kita latihan sederhana. Dengarkan ucapanmu sendiri. Amati cara kamu berbicara. Dari situ, kamu akan tahu keadaan pikiranmu. Jika ucapanmu sering melukai orang lain, mungkin hatimu sedang dipenuhi amarah. Jika ucapanmu penuh keluhan, mungkin pikiranmu sedang dikuasai ketidakpuasan. Jika ucapanmu lebih sering membicarakan keburukan orang lain, mungkin batinmu sedang kekurangan ketenangan. Kata-kata adalah refleksi. Ia menunjukkan kepada kita cermin yang jujur. Di sisi lain, kita juga bisa menggunakan ucapan sebagai sarana memperbaiki pikiran. Ketika kita berlatih berbicara dengan lebih tenang, lebih jernih, lebih penuh makna, kita sedang melatih pikiran untuk mengikuti pola itu. Ucapan dan pikiran memiliki hubungan timbal balik. Pikiran membentuk ucapan, tetapi ucapan juga bisa membentuk pikiran. Inilah sebabnya mengapa para Stoik sering menekankan pentingnya berbicara seperlunya. Seneca, dalam surat-surat moralnya, menegaskan bahwa orang bijak berbicara tidak untuk menunjukkan dirinya pandai, melainkan untuk memberikan manfaat. Dari sini kita belajar bahwa ucapan yang bijaksana hanya mungkin lahir dari pikiran yang terlatih. Namun, ada bahaya yang harus kita sadari.
Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa menyembunyikan diri di balik kata-kata indah. Mereka pandai merangkai kalimat manis, tetapi di baliknya tersimpan niat buruk. Akan tetapi, kata-kata yang menipu tidak bisa bertahan lama. Pada akhirnya, keburukan pikiran akan menemukan jalannya keluar. Kata-kata kosong tidak memiliki daya tahan. Berbeda dengan kata-kata yang lahir dari kedalaman pikiran dan kejujuran hati. Maka, jika kita ingin memperbaiki ucapan, mulailah dengan menata pikiran. Latih diri untuk berpikir jernih, tidak mudah terhanyut emosi, tidak dikuasai oleh nafsu sesaat. Dengan begitu, ucapan kita akan menjadi pantulan dari kebijaksanaan, bukan pantulan dari kekacauan batin. Kata-kata yang lahir dari pikiran yang tertib akan menyejukkan, menenangkan, bahkan menginspirasi. Kita bisa mengujinya dalam kehidupan sehari-hari. Saat berbicara dengan orang lain, apakah kata-kata kita lebih sering membangun atau meruntuhkan? Apakah kita lebih sering memberi motivasi atau justru menebarkan kecemasan? Apakah kita berbicara untuk memberi solusi atau hanya menambah masalah? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menunjukkan kualitas pikiran kita. Pada akhirnya, kendali atas ucapan tidak bisa dipisahkan dari kendali atas pikiran. Stoikisme menuntun kita untuk menata batin terlebih dahulu, sebab lidah hanya mengikuti perintah dari dalam. Jika batin terjaga, kata-kata pun akan terjaga. Dan jika kata-kata terjaga, hidup kita pun akan lebih damai. Karena dengan ucapan yang jernih, kita bukan hanya sedang berbicara kepada orang lain, tetapi juga sedang membangun dunia batin kita sendiri. Poin 3. Bahaya ucapan tanpa kendali. Manusia seringkali meremehkan kekuatan kata-kata. Kita menganggapnya hanya rangkaian bunyi, sesuatu yang lewat begitu saja. Namun sesungguhnya kata-kata adalah senjata yang lebih tajam daripada pedang. Luka dari pedang mungkin sembuh dalam hitungan minggu, tetapi luka dari ucapan bisa membekas seumur hidup. Ucapan yang tidak terkendali adalah api yang dapat membakar lebih luas daripada yang kita bayangkan. Stoikisme menekankan pentingnya kendali diri, dan salah satu bentuk kendali yang paling sulit adalah mengendalikan lidah. Epictetus pernah berkata bahwa Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebab setiap kata yang terucap tidak bisa ditarik kembali. Ia keluar menyebar dan meninggalkan jejak yang tidak selalu bisa kita perbaiki. Bahaya ucapan tanpa kendali tampak dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam keluarga, satu kalimat yang dilontarkan saat marah bisa menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Dalam persahabatan, satu ucapan yang sembrono bisa memutus ikatan yang kuat. Dalam dunia kerja, satu kata yang tidak dipikirkan bisa merusak reputasi, bahkan karier. Lidah yang tidak terkendali tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga menghancurkan diri sendiri. Ucapan yang dikuasai amarah seringkali menjadi yang paling berbahaya. Dalam sekejap, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, merendahkan atau bahkan menghancurkan harga diri orang lain. Setelah itu penyesalan datang. Namun seperti pecahan kaca, meski kita mencoba merangkainya kembali, ia tak pernah utuh seperti semula. Kata-kata yang terlanjur keluar meninggalkan luka yang tak mudah dipulihkan. Bukan hanya amarah, ucapan tanpa kendali juga muncul dalam bentuk gosip, fitnah, dan keluhan yang berlebihan. Gosip mungkin terdengar ringan, tetapi ia bisa merusak nama baik seseorang tanpa bukti yang jelas. Fitnah bahkan lebih parah, ia menghancurkan kehormatan seseorang yang tidak bersalah. Sementara keluhan tanpa henti membuat suasana menjadi suram, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar. Semua ini berawal dari lidah yang tidak dikendalikan. Bahaya lain dari ucapan tanpa kendali adalah bahwa ia memperbudak diri kita sendiri. Saat kita terbiasa bicara tanpa pertimbangan, kita bukan lagi penguasa ucapan kita. Kita justru menjadi budak dari emosi dan dorongan sesaat. Inilah yang ditekankan kaum Stoik. Manusia merdeka adalah mereka yang mampu mengendalikan diri, termasuk dalam kata-kata. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menahan lidahnya, meski berkuasa atas banyak hal, sejatinya adalah seorang tawanan dari dirinya sendiri. Ada pula bahaya yang lebih halus. Ucapan tanpa kendali bisa mengikis wibawa dan kepercayaan orang lain terhadap kita. Orang yang banyak bicara tetapi tanpa makna lambat laun akan dianggap tidak serius. Orang yang sering melontarkan kata-kata kasar
akan kehilangan rasa hormat, bahkan bila ia memiliki posisi yang tinggi. Orang yang suka berjanji tetapi ucapannya tidak ditepati akan kehilangan kredibilitas. Semua itu adalah kehancuran yang dimulai dari lidah. Namun, kita tidak boleh hanya melihat bahaya ini dengan rasa takut. Kita harus menjadikannya sebagai pengingat untuk melatih diri. Karena sesungguhnya, setiap kali kita berbicara, kita sedang menciptakan dunia di sekitar kita. Kata-kata kita bisa menjadi sumber kedamaian, atau sebaliknya, sumber kehancuran. Kata-kata bisa menjadi jembatan yang mempererat, atau jurang yang memisahkan. Pilihan itu ada pada kendali kita. Latihan yang diajarkan kaum Stoik sederhana tetapi mendalam, berhenti sejenak sebelum berbicara, terutama ketika emosi menguasai. Ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Apakah ucapan ini benar? Apakah ia bermanfaat? Apakah ia perlu diucapkan saat ini? Jika jawaban tidak jelas, lebih baik menahan diri. Diam bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mampu menguasai diri. Mari kita bayangkan, seandainya setiap orang di dunia ini berbicara dengan penuh kesadaran, berapa banyak konflik yang bisa dihindari. Seandainya setiap orang mampu menahan diri dari ucapan yang menyakitkan, berapa banyak luka yang tidak perlu terjadi. Dunia ini mungkin tidak akan bebas dari masalah, tetapi ia pasti akan lebih damai bila manusia mampu mengendalikan lidahnya. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup adalah medan latihan. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk melatih kendali, termasuk dalam ucapan. Kesalahan mungkin terjadi, lidah mungkin terpeleset, namun yang terpenting adalah kita belajar agar semakin hari kita semakin kuat menahan diri. Dengan begitu, ucapan kita tidak lagi menjadi sumber bahaya, melainkan sumber kebajikan. Pada akhirnya, bahaya ucapan tanpa kendali bukan hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Ucapan yang sembrono mengikis kehormatan, merusak hubungan, dan mengikat kita pada penyesalan. Namun ucapan yang terkendali adalah tanda kedewasaan, tanda kebijaksanaan, dan tanda bahwa kita adalah penguasa diri kita sendiri. Poin 4. Diam adalah kebijaksanaan. Dalam kebisingan dunia modern, manusia semakin sulit untuk menemukan ruang hening. Kata-kata bertebaran di mana-mana, di ruang percakapan, di layar media sosial, bahkan di dalam kepala kita sendiri. Kita hidup di zaman ketika semua orang merasa perlu berbicara, berkomentar, dan menyuarakan pendapat, meski tidak semua ucapan lahir dari kedalaman pikiran. Ironisnya, semakin banyak kata yang diucapkan, semakin sedikit makna yang tersisa. Disinilah kebijaksanaan Stoik menuntun kita. Kadang yang paling bijak bukanlah berbicara, melainkan diam. Diam bukan sekadar ketiadaan suara. Diam adalah bentuk kendali. Diam adalah pilihan sadar untuk tidak selalu menanggapi setiap rangsangan yang datang. Epictetus pernah berkata, "Jangan terburu-buru membuka mulutmu, sebab sekali kata keluar, ia menjadi tuan atasmu." Diam memberi kita kesempatan untuk berpikir, untuk menyaring, untuk menilai apakah ucapan kita memang perlu, bermanfaat, dan tepat waktu. Dalam banyak keadaan, diam adalah jalan terbaik. Saat emosi memuncak, diam adalah benteng agar lidah tidak melukai. Saat kita tidak memahami persoalan secara utuh, diam adalah cara menjaga diri agar tidak mempermalukan diri sendiri. Saat orang lain berbicara dengan nada tinggi, diam adalah kekuatan untuk tidak ikut terseret dalam arus kemarahan. Diam melindungi kita dari banyak penyesalan yang lahir karena ucapan terburu-buru. Marcus Aurelius menuliskan bahwa manusia diberi kemampuan berbicara bukan untuk selalu berbicara, melainkan untuk berbicara dengan benar. Artinya, berbicara hanyalah sebagian dari pilihan. Bagian lain yang tak kalah penting adalah tahu kapan harus diam. Dalam diam, kita belajar untuk menguasai diri. Dalam diam, kita melatih kesabaran. Dalam diam, kita menemukan ketenangan yang sering hilang karena terlalu banyak suara. Banyak orang salah memahami diam sebagai kelemahan. Mereka mengira diam berarti kalah. Diam berarti tidak berdaya, diam berarti tidak tahu. Padahal dalam diam justru ada bentuk keberanian yang halus. Dibutuhkan kekuatan untuk menahan lidah, sementara emosi mendesak untuk keluar. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk memilih diam ketika godaan untuk membela ego begitu besar. Seorang bijak memilih diam, bukan karena ia tidak mampu bicara, tetapi karena ia mampu mengendalikan dirinya. Sejarah menunjukkan bahwa diam bisa lebih kuat daripada kata-kata.
Seorang pemimpin yang tahu kapan harus diam bisa menenangkan rakyatnya. Seorang sahabat yang tahu kapan harus diam bisa menguatkan hati yang berduka tanpa harus mengucapkan satu kalimat pun. Bahkan dalam filsafat, diam sering dianggap sebagai bahasa tertinggi, bahasa yang melampaui kata-kata. Sebab ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan ucapan, tetapi hanya bisa dirasakan dalam keheningan. Namun, diam juga bukan berarti menghindar atau bersembunyi. Diam yang bijak adalah diam yang sadar, bukan diam yang pasif. Diam yang lahir dari kebijaksanaan, bukan dari ketakutan. Kita diam bukan karena tidak mampu membela diri, melainkan karena kita memilih untuk tidak mengotori diri dengan perdebatan yang sia-sia. Kita diam bukan karena tidak punya jawaban, melainkan karena kita tahu jawaban terbaik kadang bukanlah ucapan, melainkan tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melatih kebijaksanaan diam ini. Saat ada dorongan untuk mengomentari segala hal, tahan diri, tanyakan, apakah komentarku akan menambah kebaikan? Saat ingin membalas ucapan kasar orang lain, berhentilah sejenak. Ingat bahwa diam bisa menjadi perisai. Saat ingin terus-menerus berbicara agar terdengar pintar, ingatlah bahwa orang bijak tidak diukur dari banyaknya kata, melainkan dari kualitas hidupnya. Stoikisme menuntun kita untuk tidak menjadi hamba lidah. Mereka yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berdiam diri. Diam adalah bentuk penguasaan diri yang dalam. Dengan diam kita membiarkan ego mereda. Dengan diam, kita memberi ruang bagi pikiran untuk jernih. Dengan diam, kita menjaga hati agar tetap damai. Pada akhirnya, kebijaksanaan tidak selalu terdengar dalam kata-kata indah. Kadang kebijaksanaan hadir dalam keheningan yang tegas. Ketika orang lain berteriak, kebijaksanaan bisa hadir dalam diam yang menenangkan. Ketika dunia ramai dengan suara-suara kosong, kebijaksanaan bisa hadir dalam hening yang bermakna. Diam bukan berarti kehilangan suara. Diam adalah cara lain untuk berbicara, dengan ketenangan, dengan sikap, dengan keteguhan diri. Dan seringkali diam yang bijak lebih keras suaranya daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa kendali. Poin 5. Bedakan antara jujur dan sembrono. Kejujuran adalah pilar yang menopang martabat manusia. Tanpa kejujuran, segala relasi kehilangan fondasinya dan segala nilai runtuh. Namun seringkali kita mengira bahwa berkata, jujur berarti berkata apa adanya, tanpa filter, tanpa pertimbangan, seakan segala hal yang terlintas di kepala layak diucapkan begitu saja. Disinilah letak kekeliruan yang kerap tidak disadari. Antara jujur dan sembrono terdapat jurang yang sangat dalam. Jujur adalah ketika kita menyampaikan kebenaran dengan penuh tanggung jawab. Jujur adalah ketika kita menjaga keselarasan antara kata dan realita, tanpa menambahkan, tanpa mengurangi, tanpa memelintir demi kepentingan pribadi. Tetapi jujur bukan berarti membiarkan lidah menjadi liar dan menyakiti tanpa kendali. Jujur harus lahir dari kebeningan pikiran, bukan dari ledakan emosi sesaat. Jujur adalah seni menyampaikan kebenaran, sementara sembrono adalah kebiasaan melontarkan kata tanpa kesadaran akan dampaknya. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Seseorang bertanya tentang hasil kerja temannya yang masih jauh dari sempurna. Jika ia berkata ini buruk sekali, tak ada satupun yang benar, maka itu mungkin jujur dari sudut pandang subjektifnya, tetapi jelas sembrono, bahkan merusak semangat orang lain. Sementara jujur yang bijaksana akan berkata, ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Mari kita lihat bersama bagian mana yang bisa ditingkatkan. Keduanya sama-sama menyampaikan kebenaran, tetapi yang satu membangun, sementara yang lain meruntuhkan. Inilah inti perbedaan antara jujur dan sembrono. Jujur menghormati kebenaran sekaligus manusia, sementara sembrono hanya mengutamakan keinginan untuk melampiaskan isi hati tanpa peduli akibatnya. Jujur adalah keberanian untuk berkata sesuai realita, tetapi dengan kasih yang tetap menjaga hubungan. Sebaliknya, sembrono adalah bentuk kelemahan diri yang menyamar sebagai keberanian, padahal sejatinya hanya ledakan emosi yang tak terkendali. Para filsuf Stoik mengajarkan kita untuk selalu menimbang ucapan sebelum dilepaskan. Marcus Aurelius menulis, apakah kata-kata ini benar? Apakah kata-kata ini perlu? Apakah kata-kata ini baik? 3 pertanyaan sederhana ini sudah cukup untuk memisahkan antara kejujuran yang bermartabat dan kelancangan yang merusak. Seneca juga mengingatkan,
bahwa lidah yang tidak terkendali lebih berbahaya daripada pedang sebab luka pedang dapat sembuh. Tetapi luka kata seringkali menetap jauh lebih lama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang yang bangga berkata, "Saya hanya jujur apa adanya." Padahal, kalimat itu seringkali hanyalah pembenaran untuk ketidakmampuan mengendalikan lidah. Mereka lupa bahwa jujur tidak pernah berarti menyakiti dengan sengaja. Jujur tanpa pertimbangan adalah kebodohan, sementara jujur dengan kesadaran adalah kebijaksanaan. Oleh karena itu, latihan yang perlu kita biasakan adalah menyaring setiap ucapan sebelum keluar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebenaran? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini perlu disampaikan dengan cara seperti ini? Jika jawabannya tidak, maka diam lebih mulia daripada kejujuran yang sembrono. Karena jujur tanpa kendali bukanlah keutamaan, melainkan kekerasan yang dibungkus dalih moral. Kejujuran yang sejati bukan hanya soal isi kata, melainkan juga soal cara dan waktu menyampaikannya. Sebuah kebenaran yang sama bisa menjadi obat jika disampaikan dengan bijak, namun bisa menjadi racun jika disampaikan dengan sembrono. Inilah seni hidup yang harus kita latih, bukan sekadar berani berkata jujur, tetapi juga bijak dalam menyampaikannya. Dan pada akhirnya, kita akan sampai pada kesadaran ini. Jujur bukan berarti menyalurkan segala isi hati, melainkan menyalurkan kebenaran dengan cara yang menjaga martabat diri dan orang lain. Sebab kata-kata adalah jembatan. Jika kita sembrono, jembatan itu runtuh dan memutuskan hubungan. Tetapi jika kita jujur dengan bijak, jembatan itu akan semakin kokoh dan menghubungkan jiwa dengan jiwa. Poin 6. Ujian sesungguhnya. Ada saat emosi memuncak, ketenangan bukanlah sesuatu yang diuji ketika keadaan aman dan damai. Siapapun bisa tampak tenang saat semuanya berjalan sesuai rencana, ketika orang-orang memperlakukan kita dengan baik atau ketika situasi mendukung kenyamanan. Namun ketenangan sejati baru terbukti nilainya ketika kita berada dalam pusaran emosi yang menggelegak, ketika hati diguncang amarah, kecewa, tersinggung, atau terhina. Justru pada titik inilah ujian sesungguhnya hadir. Apakah kita mampu berdiri teguh, ataukah kita terhanyut oleh arus perasaan yang menenggelamkan akal sehat? Bayangkan sebuah momen sederhana. Anda sedang berdebat dengan seseorang yang begitu keras kepala. Kata-katanya menusuk, sikapnya meremehkan, dan nada suaranya penuh tantangan. Di dalam dada, darah mendidih, tangan gemetar, dan pikiran mendorong lidah untuk membalas dengan kalimat yang lebih tajam. Saat itu dunia seolah mendorong kita untuk bereaksi. Tetapi disitulah ujian sejati. Apakah kita akan tunduk pada dorongan sesaat, ataukah kita akan menahan diri, tetap tegak dan menguasai emosi? Para filsuf Stoik mengingatkan bahwa pengendalian diri adalah puncak dari kebijaksanaan praktis. Epictetus berkata, siapapun bisa marah, itu mudah. Tetapi untuk marah pada orang yang tepat, dengan ukuran yang tepat, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang tepat, dan dengan cara yang tepat, itu tidak mudah. Kalimat ini mengajarkan kita bahwa ujian sejati bukanlah meniadakan emosi, melainkan mengendalikannya dengan penuh kesadaran. Saat emosi memuncak, kata-kata kita adalah pedang bermata dua. Satu kalimat bisa memperbaiki keadaan, tetapi satu kalimat juga bisa menghancurkan relasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Inilah sebabnya mengapa Stoik menekankan pentingnya prohairesis, kemampuan memilih sikap yang sesuai dengan akal sehat, bukan dengan dorongan insting. Jika kita gagal mengendalikan lidah pada saat emosi meledak, kita menjadi budak dari keadaan. Tetapi jika kita mampu menahan diri, bahkan di tengah kobaran amarah, kita membuktikan diri sebagai tuan atas jiwa kita sendiri. Pengendalian diri dalam situasi emosional bukan hanya soal menjaga wibawa, tetapi juga soal melindungi diri dari penyesalan. Sebab berapa banyak orang yang menyesali ucapan setelah emosinya reda? Berapa banyak hubungan yang hancur karena kata-kata yang dilontarkan dalam keadaan marah? Betapa sering kita mengucapkan kalimat yang kemudian kita sesali seumur hidup. Oleh karena itu, ujian sejati terletak pada detik-detik krusial itu. Ketika kita mampu berkata pada diri sendiri, diamlah sejenak, jangan biarkan emosi memimpin. Namun, mengendalikan diri bukan berarti menekan emosi hingga membusuk. Itu hanya akan melahirkan luka batin yang lebih dalam. Mengendalikan diri adalah seni menyalurkan energi emosi
dengan cara yang bijak. Misalnya, alih-alih membalas hinaan dengan hinaan, kita memilih untuk merespons dengan tenang atau bahkan dengan diam yang berwibawa. Alih-alih membiarkan amarah membakar, kita mengubahnya menjadi tenaga untuk memperbaiki keadaan. Dengan begitu, kita tidak mengingkari perasaan tetapi juga tidak menjadi budaknya. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Seseorang menyakitimu, itu masalahnya, bukan masalahmu. Ia telah merugikan dirinya sendiri dengan tindakannya. Jangan engkau tambah dengan merugikan dirimu melalui reaksi yang bodoh." Kalimat ini adalah pengingat tajam bahwa ujian sejati bukan pada apa yang orang lain lakukan, melainkan pada bagaimana kita memilih untuk merespons. Ketenangan yang nyata adalah saat kita mampu tetap rasional meski hati diguncang. Seperti seorang kapten kapal yang tetap memegang kendali meski badai mengguncang laut, demikian pula jiwa yang matang, tidak panik, tidak terburu-buru, tidak reaktif. Ia memilih dengan sadar, bukan dengan dorongan liar. Maka setiap kali emosi memuncak, lihatlah itu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk menguji dan melatih diri. Saat dunia menekan kita untuk meledak, justru disitulah kita punya kesempatan untuk memperlihatkan kendali diri yang sejati. Sebab ukuran seorang manusia bukanlah seberapa ia bisa berbicara ketika tenang, tetapi seberapa ia bisa menahan lidah ketika marah. Pada akhirnya, kita harus menyadari, siapa yang mengendalikan dirinya saat emosinya memuncak, dialah yang sejati memegang kekuasaan. Bukan kekuasaan atas orang lain, tetapi kekuasaan atas dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan terbesar yang bisa diraih seorang manusia. Poin 7. Kata yang sedikit tapi tepat lebih berharga daripada banyak tapi kosong. Ada satu kenyataan yang sering kita lupakan. Tidak semua kata memiliki bobot yang sama. Ada kata-kata yang ketika diucapkan, seakan mengisi ruang dengan makna menenangkan hati dan memberi arah. Namun, ada pula kata-kata yang meski panjang, deras, bahkan berulang-ulang, tidak meninggalkan jejak apapun selain kebosanan atau kebingungan. Disinilah kita memahami bahwa dalam berbicara, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Kata yang sedikit tapi tepat seringkali lebih berharga daripada ribuan kalimat yang kosong. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang seberapa banyak kita berbicara, tetapi seberapa dalam makna yang kita tinggalkan. Marcus Aurelius menulis, "Biarkan ucapanmu sederhana, seperti ketika orang yang jujur berbicara." Kalimat ini menegaskan bahwa keindahan ucapan bukan pada hiasan kata yang berlebihan, tetapi pada kejujuran, kejelasan, dan ketepatan makna. Kata-kata yang singkat, jelas, dan bermakna seringkali lebih kuat dampaknya daripada pidato panjang, yang penuh kata indah namun hampa substansi. Bayangkan seseorang yang pandai berbicara, tetapi setiap kalimatnya hanya berupa jargon, basa-basi, atau pengulangan yang tidak perlu. Mereka mungkin terdengar menguasai banyak hal, tetapi setelah kita mendengarkan dengan saksama, kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita bawa pulang dari kata-katanya. Sebaliknya, ada orang yang berbicara hanya satu kalimat singkat, tetapi kalimat itu menusuk hati, menggugah pikiran, bahkan mengubah keputusan kita. Inilah kekuatan dari kata yang sedikit, tetapi tepat. Seringkali orang berbicara panjang bukan karena ingin memberi makna, tetapi karena takut dianggap tidak tahu. Mereka menutup kekosongan pikiran dengan limpahan kata. Padahal, semakin banyak kita berbicara tanpa arah, semakin besar kemungkinan kita tergelincir, salah bicara, atau kehilangan makna yang sebenarnya. Seorang bijak tahu kapan harus berbicara, seberapa banyak yang perlu dikatakan, dan kapan lebih baik berhenti. Kata-kata yang tepat adalah hasil dari pikiran yang tertata. Untuk bisa berbicara singkat tapi bermakna, seseorang harus terlebih dahulu memiliki kejelasan dalam pikirannya. Itulah mengapa orang bijak lebih sering diam, bukan karena mereka tidak tahu, melainkan karena mereka memilih untuk hanya mengeluarkan kata-kata yang benar-benar berarti. Diam mereka bukanlah kekosongan, melainkan proses pematangan pikiran, sehingga ketika akhirnya mereka berbicara, ucapannya memiliki bobot yang tidak bisa diabaikan. Stoikisme menekankan bahwa kita harus berbicara seperlunya. Seneca pernah menulis, ketika kata-kata sedikit mereka lebih berharga,
Kata-kata yang berlebihan seringkali lahir dari ego, dari dorongan untuk terlihat pintar, mendominasi, atau mendapatkan pengakuan. Sebaliknya, kata yang singkat tapi bermakna lahir dari kerendahan hati, dari kesadaran bahwa ucapan bukanlah alat untuk membesarkan diri, melainkan sarana untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Lihatlah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru bijak tidak perlu berbicara panjang lebar untuk menyampaikan pelajaran yang mendalam. Seringkali, satu perumpamaan sederhana sudah cukup untuk membuat murid merenung seumur hidup. Seorang pemimpin sejati tidak perlu berpidato berjam-jam untuk memberi inspirasi. Satu kalimat yang tegas, jelas, dan penuh keyakinan dapat membangkitkan semangat ribuan orang. Kata yang tepat juga punya kekuatan untuk menyembuhkan. Ketika seseorang sedang terluka, kita tidak perlu menjejali mereka dengan ribuan nasihat atau cerita panjang. Kadang satu kalimat sederhana seperti, "Aku ada di sini untukmu," lebih berarti daripada 1000 kata penghiburan yang bertele-tele. Dalam situasi krisis, orang tidak mencari kata-kata indah, tetapi kata-kata yang jujur dan relevan. Di sisi lain, kata-kata kosong tidak hanya sia-sia, tetapi juga berbahaya. Mereka bisa menyesatkan, menimbulkan harapan palsu, atau bahkan melukai tanpa disadari. Kata yang tidak tepat, meski banyak jumlahnya, justru bisa menutup pintu komunikasi yang sehat. Oleh karena itu, setiap kali kita berbicara, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kata-kata ini benar-benar dibutuhkan? Apakah ia menambah nilai bagi orang lain? Apakah ia mengandung kebaikan? Jika tidak, mungkin diam lebih bijak. Pada akhirnya, berbicara dengan sedikit kata tetapi penuh makna adalah seni sekaligus latihan disiplin diri. Ia menuntut kita untuk berpikir jernih, menahan ego, dan mendahulukan substansi daripada tampilan. Kata yang sedikit tetapi tepat bukan hanya memberi manfaat pada orang lain, tetapi juga melindungi kita dari penyesalan akibat ucapan yang berlebihan. Maka, marilah kita belajar untuk tidak terburu-buru berbicara banyak hanya demi terdengar pandai. Lebih baik kita berbicara sedikit, tetapi setiap kata yang keluar menjadi cahaya, penuntun, dan penguat bagi siapapun yang mendengarnya. Karena pada akhirnya, dunia tidak mengingat seberapa banyak kita berbicara, tetapi seberapa dalam makna yang kita tinggalkan melalui kata-kata kita. Poin 8. Ucapan adalah bentuk tanggung jawab moral. Ucapan bukanlah sekadar bunyi yang keluar dari mulut. Ia adalah representasi dari pikiran, nilai, dan integritas diri. Kata-kata yang kita ucapkan memiliki konsekuensi yang nyata, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, setiap kata sesungguhnya adalah amanah, sebuah tanggung jawab moral yang melekat pada siapapun yang mengucapkannya. Di sinilah letak keseriusan persoalan. Ucapan yang tampak ringan bisa menjadi beban yang berat bila tidak diucapkan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi ia berkuasa penuh atas dirinya sendiri, termasuk pikirannya dan ucapannya. Apa yang kita katakan adalah wilayah kendali kita, dan karena itu, kita tidak bisa bersembunyi dari tanggung jawab moral atasnya. Epictetus pernah berkata, "Biarkan ucapanmu teruji oleh akal, bukan oleh dorongan lidah." Ini adalah pengingat bahwa sebelum kata meluncur keluar, ia harus melewati pintu penjagaan akal sehat. Bila tidak, kita hanyalah budak dari emosi dan kebiasaan yang gegabah. Ucapan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang sering kita bayangkan. Satu kalimat dapat membangkitkan semangat hidup seseorang, membuatnya berani bangkit dari keterpurukan. Tetapi satu kalimat yang salah bisa menghancurkan harga diri, mematahkan harapan, atau bahkan menjerumuskan orang lain dalam kesengsaraan. Kata-kata yang kita ucapkan kepada anak, pasangan, sahabat bawahan, atau bahkan orang asing di jalan bisa menancap dalam di hati mereka, entah sebagai sumber kekuatan atau sebagai luka yang sulit sembuh. Maka dari itu, ucapan tidak pernah netral, ia selalu membawa konsekuensi moral. Tanggung jawab moral atas ucapan berarti menyadari bahwa setiap kata memiliki bobot dan kita tidak bisa melepaskan diri dari dampaknya. Jika kata kita melukai, kita bertanggung jawab. Jika kata kita menipu, kita bertanggung jawab. Jika kata kita memberi inspirasi, kita pun bertanggung jawab. Kata-kata tidak boleh dianggap enteng, karena mereka adalah alat yang membangun atau meruntuhkan. Mari kita renungkan sejenak.
Berapa banyak perselisihan besar yang sebenarnya bermula dari ucapan kecil yang sembrono. Berapa banyak hubungan hancur bukan karena perbuatan, melainkan karena kata-kata yang tidak dijaga. Bahkan peperangan besar dalam sejarah kadang dimulai dari retorika yang salah arah. Inilah bukti betapa ucapan memiliki konsekuensi moral yang luar biasa luas. Namun, menjaga ucapan bukan berarti mengekang diri hingga tidak berbicara sama sekali. Sebaliknya, itu berarti berbicara dengan kesadaran penuh. Kita perlu bertanya pada diri sendiri sebelum berbicara. Apakah kata ini benar? Apakah kata ini bermanfaat? Apakah kata ini perlu diucapkan? Jika jawabannya tidak, maka diam adalah pilihan yang lebih bijak. Marcus Aurelius pernah menulis, "Biarlah ucapanmu sederhana, jujur, dan sesuai dengan kenyataan." Kesederhanaan dalam ucapan adalah tanda dari kesadaran akan tanggung jawab moral di baliknya. Tanggung jawab moral atas ucapan juga menyangkut integritas pribadi. Jika kata yang kita ucapkan tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan dan lakukan, maka kata-kata itu kehilangan nilai moralnya. Janji yang tidak ditepati, nasihat yang tidak dijalani, atau retorika yang indah tapi kosong hanyalah bentuk pengkhianatan pada diri sendiri dan orang lain. Kata tanpa tindakan adalah kebohongan yang halus. Oleh karena itu, ucapan yang bertanggung jawab selalu selaras dengan tindakan nyata. Kita pun harus sadar bahwa tanggung jawab ucapan meluas ke ruang publik, terutama di era modern, di mana media sosial membuat kata-kata menyebar tanpa batas. Satu kalimat yang ditulis atau diucapkan bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Dampaknya bisa membangun atau menghancurkan, memberi pencerahan atau menyesatkan. Maka, berbicara atau menulis di ruang publik menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar lagi. Pada akhirnya, ucapan adalah cermin dari siapa diri kita. Jika kata-kata kita penuh kebencian, maka hati kita sedang dikuasai kebencian. Jika kata-kata kita penuh kebaikan, maka jiwa kita sedang dipenuhi cahaya. Karena itu, menjaga ucapan bukan sekadar soal etika sosial, melainkan juga soal pembangunan karakter. Setiap kata yang kita ucapkan adalah batu bata yang menyusun reputasi, kehormatan, dan integritas kita di mata dunia. Maka, marilah kita berhenti menganggap ucapan sebagai hal yang sepele. Jadikan setiap kata yang keluar dari mulut sebagai sarana untuk menebar kebaikan, menyampaikan kebenaran, dan memperkuat hubungan. Ucapan yang bertanggung jawab adalah ucapan yang lahir dari kesadaran, dari akal yang jernih, dan dari hati yang bersih. Inilah bentuk tanggung jawab moral yang nyata. Menjaga kata-kata kita agar selalu memberi makna, bukan kerusakan. Karena pada akhirnya, yang akan diingat orang bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang kita ucapkan. Dan tanggung jawab moral terbesar kita adalah memastikan bahwa kata-kata yang tertinggal dari diri kita adalah kata-kata yang menebar kebaikan, bukan luka. Poin 9. Belajar dari kesalahan lidah. Kesalahan lidah adalah sesuatu yang hampir semua manusia pernah lakukan. Entah itu berupa ucapan yang terlalu cepat keluar sebelum dipikirkan, kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, janji yang tidak mampu ditepati, atau bahkan sekadar komentar yang kita sadari, kemudian tidak pada tempatnya. Lidah meskipun kecil, seringkali lebih sulit dikendalikan daripada tubuh kita sendiri. Dan disitulah letak tantangan besar yang diajarkan oleh filsafat dan kebijaksanaan hidup. Bagaimana menjadikan kesalahan lidah bukan sebagai beban penyesalan semata, melainkan sebagai guru yang mendidik kita. Stoikisme mengingatkan bahwa setiap kesalahan bukanlah akhir, tetapi kesempatan untuk melatih kebajikan. Epictetus berkata, "Tidak masalah jika engkau jatuh, masalahnya adalah jika engkau tetap terjatuh dan enggan bangkit." Dalam konteks ucapan, artinya kita tidak bisa sepenuhnya menghindari kesalahan lidah. Akan ada saat-saat ketika emosi lebih cepat daripada akal, atau ketika kelelahan membuat kita kehilangan filter kata. Namun kebijaksanaan terletak pada keberanian untuk mengakui, memperbaiki, dan belajar darinya. Kesalahan lidah seringkali meninggalkan bekas yang dalam. Kata yang tajam bisa menusuk hati, lebih dalam daripada pedang. Namun justru dari bekas luka itulah kita bisa memahami betapa pentingnya menjaga ucapan. Ketika kita melihat seseorang terluka oleh kata-kata kita, itu seharusnya menjadi cermin yang jujur bahwa kita perlu memperbaiki diri.
Kesadaran semacam ini jauh lebih berharga daripada penyesalan yang berlarut-larut tanpa tindak lanjut. Belajar dari kesalahan lidah juga berarti berani meminta maaf. Tidak ada kehormatan yang hilang ketika seseorang dengan tulus mengakui ucapannya yang keliru. Justru, itu adalah tanda kedewasaan moral. Stoikisme mengajarkan kerendahan hati untuk menerima bahwa kita tidak selalu benar. Dengan demikian, ketika lidah tergelincir, langkah pertama yang bijak adalah mengakui kesalahan, lalu meminta maaf kepada mereka yang terluka. Itu bukan kelemahan, melainkan bentuk keberanian yang mulia. Namun belajar dari kesalahan lidah tidak berhenti pada pengakuan. Itu juga harus melahirkan perubahan. Jika kita menyadari bahwa kita mudah terpancing emosi, maka kita perlu melatih jeda sebelum bicara. Jika kita sering menyakiti orang dengan kejujuran yang kasar, kita harus melatih cara menyampaikan kebenaran dengan bijak. Jika kita mudah membuat janji tanpa pikir panjang, kita harus melatih disiplin untuk hanya berkata sesuai dengan kemampuan. Dengan kata lain, kesalahan lidah adalah alarm yang mengingatkan bahwa ada bagian dari diri kita yang perlu dilatih lebih dalam. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kesalahan bukanlah sesuatu yang memalukan jika engkau segera belajar darinya. Ucapan yang keliru ketika dipahami sebagai guru justru bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Orang yang bijak bukanlah orang yang tidak pernah salah, melainkan orang yang selalu menjadikan kesalahannya sebagai pelajaran berharga. Di sisi lain, kesalahan lidah juga bisa menjadi pengingat tentang pentingnya diam. Kadang kita terlalu cepat ingin menanggapi, terlalu ingin menunjukkan bahwa kita tahu, atau terlalu ingin memenangkan argumen. Dari situlah lahir kata-kata yang menyinggung atau menyakiti. Padahal, diam sejenak seringkali memberi ruang bagi akal untuk menimbang, sehingga kata yang keluar lebih tepat dan lebih bermanfaat. Kesalahan lidah seharusnya mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu direspons, dan tidak semua pikiran harus diucapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, latihan ini tampak sederhana. Misalnya, setelah menyadari bahwa kita sering melontarkan komentar sarkastis yang melukai orang lain, kita bisa mulai melatih diri untuk berhenti sejenak sebelum berbicara. Atau setelah sadar bahwa kita terlalu sering membuat janji yang tak terpenuhi, kita bisa melatih diri untuk lebih berhati-hati memilih kata. Dari hal kecil inilah kesalahan lidah berubah menjadi batu loncatan menuju kedewasaan moral. Maka, janganlah takut pada kesalahan lidah, tetapi takutlah jika kita tidak belajar darinya. Kesalahan adalah bagian dari kodrat manusia, tetapi kebijaksanaan adalah pilihan. Dengan mengubah setiap ucapan yang keliru menjadi pelajaran, kita sedang membangun diri yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak. Pada akhirnya, yang membedakan orang bijak dengan orang bodoh bukanlah ada tidaknya kesalahan, melainkan sikap terhadap kesalahan itu sendiri. Orang bijak menjadikan kesalahan lidah sebagai guru yang mengajarkan kehati-hatian, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Sementara orang bodoh mengulanginya tanpa henti, tanpa pernah mau bercermin. Maka marilah kita belajar dari lidah kita sendiri. Biarkan setiap kata yang pernah melukai menjadi peringatan, setiap janji yang terabaikan menjadi pelajaran, dan setiap ucapan yang tergelincir menjadi pendorong untuk berbicara dengan lebih sadar. Karena pada akhirnya, lidah yang terkendali adalah tanda jiwa yang matang. Poin 10. Tujuan akhir. Kata sebagai alat kebajikan. Ada satu hal yang sering terlupakan dalam kehidupan kita. Kata bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan juga instrumen moral. Kata adalah alat yang bisa mengangkat, tapi juga bisa menghancurkan. Ia dapat menjadi penopang bagi jiwa-jiwa yang lemah, atau sebaliknya, menjadi pisau tajam yang menusuk hati orang lain. Maka pertanyaan paling penting adalah, untuk apa sebenarnya kata digunakan? Apakah hanya sebagai hiasan dalam percakapan, atau sebagai senjata dalam perdebatan? Atau lebih jauh lagi, sebagai alat untuk mewujudkan kebajikan? Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan kebajikan. Dan dalam konteks itu, kata bukanlah hal yang netral. Kata adalah bagian dari tindakan. Apa yang keluar dari mulut kita sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Jika tangan bisa menolong atau menyakiti, begitu pula kata. Bedanya, luka dari tangan bisa sembuh, tetapi luka dari kata bisa bertahan lama, menempel di hati seseorang hingga akhir hayatnya. Maka,
tujuan tertinggi dari kata adalah menjadi saluran kebajikan. Bayangkan jika setiap kali berbicara, kita menimbang apakah ucapan kita membawa manfaat atau hanya memenuhi dorongan ego. Bayangkan jika setiap kalimat yang kita keluarkan bisa memberi arah, ketenangan atau keberanian kepada orang lain. Betapa besar nilai hidup yang bisa kita ciptakan hanya melalui pengendalian lidah. Kata yang diarahkan pada kebajikan selalu berakar pada 4 hal: kejujuran, keadilan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Kejujuran menjaga kita dari kebiasaan menutupi kenyataan dengan kata manis atau dusta yang merusak. Keadilan memastikan kata kita tidak digunakan untuk menindas, merendahkan atau memanipulasi, melainkan untuk menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Pengendalian diri mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, tidak membiarkan emosi menguasai ucapan. Kebijaksanaan mendorong kita memilih kata yang tepat, waktu yang tepat, dan cara yang tepat agar pesan yang disampaikan benar-benar bernilai. Namun, jalan menuju kata yang berlandaskan kebajikan bukanlah hal mudah. Lidah sering lebih cepat bergerak daripada pikiran. Ego sering lebih kuat mendorong mulut kita untuk mengeluarkan kata yang menyenangkan telinga, tetapi mengkhianati kebenaran. Dalam kondisi seperti inilah latihan batin diperlukan. Kita perlu mengingat bahwa setiap kata yang kita keluarkan akan kembali kepada kita, entah dalam bentuk rasa hormat atau rasa penyesalan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa diam adalah emas. Tetapi Stoik akan menambahkan, berbicara dengan kebajikan adalah permata. Diam memang bisa mencegah kita dari banyak kesalahan, tetapi dunia ini juga membutuhkan suara yang bijaksana. Jika semua orang memilih diam, siapa yang akan menegakkan kebenaran? Jika semua orang menahan lidahnya, siapa yang akan mengajarkan jalan kebajikan? Maka, berbicara adalah tugas moral, bukan hanya pilihan. Lihatlah bagaimana para filsuf besar membangun pengaruhnya bukan dengan kekuatan pedang, melainkan dengan kekuatan kata. Sokrates bertahan dengan pertanyaan-pertanyaannya yang sederhana namun dalam. Seneca menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah dengan surat-suratnya. Marcus Aurelius bahkan sebagai kaisar menulis kata-kata yang bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk melatih dirinya sendiri tetap setia pada kebajikan. Kata-kata mereka bertahan ribuan tahun, menjadi cahaya yang terus menyinari zaman, karena kata-kata itu tidak keluar dari ambisi, tetapi dari komitmen pada kebajikan. Maka, renungkanlah, apakah kata-kata kita hari ini hanya sekadar bunyi yang hilang tertiup angin? Atau adakah yang akan bertahan memberi makna, bahkan setelah kita tiada? Tujuan akhir dari kata bukanlah sekadar membuat kita terdengar pintar, lucu, atau berwibawa. Tujuan akhirnya adalah menjadikan kata sebagai alat kebajikan, alat yang mendidik, menguatkan, dan menuntun orang menuju kehidupan yang lebih baik. Jika kata hanya berhenti di mulut, ia mati. Tetapi jika kata berakar pada kebajikan, ia akan hidup lebih lama daripada pemiliknya. Itulah warisan sejati. Bukan harta, bukan jabatan, melainkan kata-kata yang menyentuh hati dan mengubah kehidupan. Dan disitulah letak tanggung jawab kita. Untuk berhenti menggunakan kata sebagai alat ego dan mulai menggunakannya sebagai alat kebajikan. Karena pada akhirnya, kualitas hidup kita akan diukur bukan hanya dari apa yang kita lakukan, tetapi juga dari apa yang kita ucapkan. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini membawa kita pada satu pemahaman. Kata bukan sekadar rangkaian bunyi, melainkan cermin jiwa dan penentu arah hidup. Kata bisa membangun, bisa pula menghancurkan. Ia dapat menjadi warisan kebajikan atau meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Karena itu, belajar menjaga, memilih dan mengarahkan kata adalah latihan moral yang harus kita jalani setiap hari. Channel ini hadir untuk menjadi ruang refleksi, tempat di mana kita tidak hanya membicarakan stoikisme sebagai teori, tetapi menjadikannya panduan praktis dalam hidup, khususnya dalam mengelola ucapan, pikiran, dan sikap. Di sini kita melatih diri agar kata-kata kita menjadi sarana kebajikan, bukan sekadar alat untuk menyalurkan emosi sesaat. Jika Anda merasa perjalanan ini bermanfaat, bergabunglah, dukung, dan terus ikuti. Karena semakin banyak kita belajar, semakin kuat kita membentuk diri. Mari menjadikan kata sebagai jalan menuju kebijaksanaan,